Pemirsa, sebuah video memilukan beredar di media sosial. Ada seorang anak yang berusia 15 tahun diduga dianiaya ayah kandungnya di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. SU yang masih berusia 15 tahun ini ditemukan terikat dan tergeletak di tanah. Tubuhnya pun terlihat lemas, bahkan beberapa bagian tubuhnya babak belur. Korban SU diduga dianiaya ayahnya sendiri, PH, di rumahnya di Desa Lempang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Korban diketahui hanya tinggal bersama ayah kandungnya dan juga belum diketahui apa yang menjadi penyebab dari PH ini menganiaya anaknya hingga babak belur. Namun pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap korban di kantor Polres Bulukumba. Polisi juga telah menetapkan ayah korban sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang ia lakukan terhadap korban SU. Hingga saat ini pemirsa, petugas kepolisian dari Polres Bulukumba masih melakukan pencarian terhadap PH yang kabur setelah kasus penganiayaan terhadap anaknya ini menjadi viral di media sosial. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus penganiayaan oleh ayah kandungnya sendiri, kita akan bergabung dengan AKP Muhammad Ali, Kasat Reskrim Polres Bulukumba. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi, Mbak. Pak Kasat Reskrim, apakah dari pendalaman pihak kepolisian sudah diketahui motif dari sang ayah ini melakukan kekerasan seperti apa dan pelaku sudah berhasilkah diamankan oleh pihak kepolisian, Pak? Ya, jadi untuk motifnya pada hari Minggu tanggal 24 malam itu ayah korban ini kebetulan dari luar daerah mengangkut barang karena kebetulan yang bersangkutan adalah sopir mobil. Setelah balik, anaknya ini atau korban ini tidak mengandangkan sapinya selama 2 hari sehingga tersulut emosi, kemudian mengikat anaknya lalu kemudian melakukan penganiayaan. Baik, Pak Kasat, kalau kami boleh bertanya, bagaimana dengan kondisi korban saat ini, baik dari sisi psikologis maupun dari fisiknya? Ya, jadi perlu kami jelaskan bahwa pada saat kami menerima laporan, kami mendapatkan korban di TKP, kami langsung melakukan tindakan membawa korban anak itu ke Rumah Sakit Umum Sultan dan Raja Kabupaten Bulukumba untuk memastikan kondisi dan memberikan perawatan yang intensif dari dokter. Dan alhamdulillah saat ini selama dirawat 1 malam, korban sudah bisa keluar karena berdasarkan hasil pemeriksaan dokter melalui CT scan dan USG semua dianggap baik, sehingga korban sudah ada di kantor. Kemudian kita melakukan pendampingan memastikan bahwa korban dalam keadaan baik saja. Ya, sudah ada penanganan medisnya, kemudian dari pihak kepolisian sendiri juga sudah mendalami keterangan dari korban. Pak Kasat, apakah memang perlakuan ini sudah seringkali diterima oleh korban, Pak? Ya, berdasarkan informasi baik di tetangga kemudian dari saudara terduga pelaku sendiri, bahwa memang pelaku ini adalah memiliki riwayat temperamen. Jadi dia sering melakukan kekerasan terhadap anaknya. Kebetulan pelaku ini sudah cerai dengan istrinya, jadi dia hanya tinggal berdua dengan anaknya, sehingga terkadang melakukan kekerasan terhadap anaknya. Itu informasi yang kita dapatkan dari tetangga pelaku. Baik, Pak Kasat, di mana posisi korban saat ini? Apakah akhirnya diasuh oleh pihak keluarga, tetangga, saudara, atau bagaimana? Ya, jadi untuk sementara karena dari pihak keluarga itu belum ada yang bersedia untuk merawat, sehingga korban sekarang ini untuk sementara kami rawat bersama dengan Kanit PPA. Jadi segala sesuatu atas perintah Pak Kapolres, kami yang memberikan perawatan, pendampingan, dan termasuk pakaian dan makanannya kami yang menanggung selama 2 hari ini. Oke. Apakah pihak kepolisian sudah dapat mendeteksi di mana keberadaan pelaku saat ini, Pak? Jadi mohon izin, sampai pagi ini unit lapangan kami masih melakukan pengejaran di lapangan
karena terduga pelaku kemarin waktu sempat dilakukan pencarian melarikan diri ke belakang di hutan. Kebetulan di belakang rumah pelaku itu adalah kebun, kemudian hutan, sehingga diduga mereka masih bersembunyi di sana. Tadi subuh kita sentuh rumah korban dan saudara pelaku, itu yang bersangkutan belum kembali. Kita juga sudah melakukan pencarian di rumah kebunnya, ternyata mereka pindah tempat untuk bersembunyi. Tapi yang jelas kami terus berupaya bagaimana supaya bisa mendapatkan dan menangkap yang bersangkutan. Oke, melihat korban ini masih di bawah umur, ancaman hukuman bagi pelaku nanti apa, Pak? Jadi karena penyidik sudah melakukan serangkaian penyidikan dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Tersangka kita terapkan pasal 80 ayat 2 yang diancam hukumannya itu adalah 5 tahun. Ya, Pak Kasat, kalau melihat nanti pihak kepolisian masih memburu pelaku dan pelaku juga akan menjalani hukumannya, begitu, nantinya sang anak ini akan dibawa tanggung jawab siapa, Pak Kasat? Mbak, diulangi Mbak, kurang jelas Mbak. Ya, nantinya anak ini akan diasuh oleh siapa, Pak Kasat? Jadi untuk saat ini kami juga sudah berkoordinasi dengan DP3A Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan. Nanti untuk perlakuan terhadap anak untuk memastikan kondisinya baik, kemudian didampingi secara psikolog. Kami sudah melakukan koordinasi dengan DP3 Dinas Sosial Provinsi Selatan dan Kabupaten Bulukumba, Mbak. Baik, terima kasih banyak AKP Muhammad Ali, Kasat Reskrim Polres Bulukumba sudah berbagi informasi dan waktunya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Pagi Mbak, terima kasih.